Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Lely Nurul Komaria STMT selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bagian subtema liquid into liquid. Jadi, apa sih liquid into liquid itu sendiri? Liquid into liquid itu adalah pada mixing agitation adalah pencampuran dua atau lebih cairan yang tidak bercampur, seperti air dan minyak. Pencampuran dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau mesin seperti mixer, homogenizer, atau agitator yang berputar dengan kecepatan tertentu untuk memadukan kedua cairan. Dalam mixing agitation terdapat tiga jenis campuran yang terjadi, yaitu dissolution, emulsification, dan dispersion. Oke, sebelum membahas lebih jauh mengenai liquid into liquid, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yang terdiri dari Lutfia Syifa Aulia dari kelas B Indralaya, Miftah Hoiri Lutfia dari kelas A Indralaya, dan saya sendiri Ani Wahyuni dari kelas A Indralaya. Untuk pengertian dissolution itu sendiri, dissolution merupakan proses di mana suatu cairan terdispersi ke dalam cairan lain. Seringkali proses ini disebut dengan pelarutan. Contohnya yaitu alkohol dalam air dan juga garam yang dicampur dengan air. Kemudian ada emulsi. Emulsi adalah proses di mana ketika dua zat cair yang tidak saling bercampur akan dicampurkan secara homogen untuk membentuk emulsi. Emulsi terbentuk ketika dua cairan saling bercampur secara stabil. Nah, di dalam proses emulsi ini ada contoh yaitu susu. Nah, susu merupakan emulsi lemak di dalam air dengan beberapa senyawa terlarut. Protein susu bertindak sebagai zat pengemulsi yang berfungsi agar lemak dan air dalam susu tidak mudah terpisah. Kemudian ada dispersi. Dispersi ini terjadi ketika partikel-partikel padat atau cair terdispersi secara merata dalam zat cairan lain. Nah, pada dispersi ini ada fase terdispersi, yaitu zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Dalam kesimpulannya, mixing agitation memainkan peran penting dalam proses pelarutan, emulsifikasi, dan dispersi dalam campuran cairan. Agitasi akan mempercepat proses pencampuran dengan mengaduk campuran secara intensif, sehingga partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan dapat terpisah dan tersebar secara merata. Selanjutnya, ada video mengenai mixing dan agitation yang akan kami tampilkan. Next slide. Pencampuran fase cair dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, pencampuran antara cairan yang saling tercampur atau yang disebut dengan miscible. Dan yang kedua adalah pencampuran antara cairan yang tidak tercampur atau tercampur sebagian yang disebut dengan immiscible. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai apa itu liquid into liquid, emulsi, disifikasi. Sekarang kami membahas mengenai studi kasus yang telah kami ambil dari jurnal yang kami ketahui. Di sini ada tangki yang diaduk dengan equal standar diperlukan untuk mendispersikan gas dalam larutan yang sifatnya mirip dengan air. Tangki akan berdiameter 6 meter, impeller berdiameter 1 meter, dengan tingkat daya 0,4 kW per meter kubik, dengan asumsi kondisi turbulen penuh dan bahwa keberadaan gas tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara daya dan Reynolds number, atau NP sama dengan 0,7. Pertanyaannya adalah, satu, berapa daya yang dibutuhkan oleh impeller? Kedua, pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan? Ketiga, jika tangki skala pilot kecil berdiameter 0,5 akan dibangun untuk menguji proses pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan. Di sini kita ketahui tingkat dayanya adalah 0,4 kilowatt meter kubik. Kemudian untuk diameter tangki sebesar 6 meter dan impeller sebesar 1 meter dengan Reynolds number sebesar 0,7. Next slide.
Nah, di sini kita akan mencari tahu daya yang dibutuhkan oleh impeller. Nah, untuk itu kita cari tahu dulu volumenya. Di sini kita asumsikan DT sama dengan H, yang mana H sama dengan 6 meter. Di sini volume rumusnya T per 4 dikali DT pangkat 3. T-nya kita dapatkan tadi 1/4 dikali 6 meter pangkat 3. Maka kita dapatkan 169,5 meter kubik. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk menghitung daya yang dibutuhkan oleh impeller. Di sini P kita kalikan dengan volume. Kita dapatkan hasilnya 67,8 kW. Kemudian pada kecepatan berapa impeller digerakkan atau nilai N, di sini kita ketahui bahwa massa jenis yang digunakan adalah massa jenis air, di mana nilai impellernya sebesar 1 meter, Reynolds number 0,7, kita gunakan rumus mixing power untuk mendapatkan berapa kecepatannya. Di sini rumusnya adalah P sama dengan NP dikali P dikali DA pangkat 5 dan N kubik. Kita dapatkan P sama dengan 67,8 dikali 10 pangkat 3. Kita kali dengan sama dengan kita kali Reynolds number. Kemudian di sini ada massa jenis air. Kemudian di sini ada nilai DA dan N pangkat 3. Kemudian didapatkan 67.800 dikali 700 N pangkat 3. Untuk menghilangkan N pangkat 3, kita akar 3-kan ini. Maka didapatkan 4,59 Hz dan sama dengan 275,4 putaran per menit. Kemudian untuk soal yang ke-C, jika DT tangki skala pilot kecil sama dengan 0,5 M, pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan? Kita menggunakan equipment scaling. Untuk tangki besar, P sama dengan KDA pangkat 5 dikali N pangkat 3. Di sini kita cari tahu terlebih dahulu nilai K-nya. P-nya kita dapatkan pada awal tadi 67,8 kali 10 pangkat 3 dikali K masih belum diketahui, dikali 1 pangkat 5 dikali 4,59 pangkat 3. Kemudian kita dapatkan 67.800 sama dengan 96,7 pangkat K. Untuk mendapatkan K, kita bagikan 67.800 dibagi 96,7. Maka didapatkan hasil K berupa 701. Untuk tangki skala kecil, P sama dengan 0,4 kilowatt per meter kubik dikali 1/4 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5. Maka didapatkan nilai P sebesar 39,25 watt. Kita asumsikan DA sama dengan 1/3 DT. Nilai DT tadi kita ketahui 0,5, maka kita dapatkan hasilnya 0,16 M. Kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan KDA pangkat 5 dikali N pangkat 3. P-nya kita dapat 67,8, KDA-nya tadi 701, kita dapatkan dari nilai ini. Kemudian kita kali 0,16, nilai DA-nya pangkat 5 dikali N pangkat 3. Kita dapatkan hasil N pangkat 3 sama dengan 928,76. Untuk menghilangkan pangkat 3, kita akar 3-kan, sehingga didapatkan nilai N sama dengan 9,75 Hz, yang mana artinya terdapat 585 putaran per menit. Baiklah, telah berakhir sesi pemaparan dari kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.